Pian, Pian. Hanya seperti ini dulu. Pian. Karena nih biasanya anjing kan nggak selalu berani dengan alat-alat ya. Jadi kita harus lihat kondisi si anjing itu sendiri. Begitu kita kena orang terhadap alat, apa reaksinya? Ada yang berapa lama intensitas misalkan dari sebenarnya dalam satu kali latihan gitu kita bisa meningkatkan tingginya sendiri. Misalnya awal seperti ini, dia udah senang, kita udah langsung nggak apa-apa. Jadi makin cepat peningkatan progres latihan, yang penting progres selanjutnya kita biasanya ngerasa makanya udah mampu nih, udah dia ngerti. Nah ini kita tingkatkan saja naik. Misalnya tadi udah mengerti perintah jam, kita seperti ini jam. Nanti kalau misalnya sudah sangat pasti perintah jam, kita tinggal begini saja pasti dia akan meningkat karena dia akan melihat targetnya dan perintahnya. Oh yang ngerti jam itu loncat, tapi dia akan lihat targetnya ini. Tapi sama ini pun misalnya dari loncat yang ini kita sama harus dan dulu posisinya. nah misalkan kan kita sendiri tuh apa kita makan begini Ya, kalau misalnya dia masih sulit belum mengerti, maka hula hoopnya pegangnya seperti ini dulu. Jadi dia ada target. oh iya Sama begitu dia, nanti dari situ dia senang, dia ke sana kita langsung sampai dia. Jadi kita ada target dulu ya ada target dulu. Target sama dengan yang ditunggu sama. Jadi biasa saya hula hoopnya juga sama. Nah, biasanya kalau anjing sudah sangat aktif, dia akan melihat semua target. Begitu kita berikan target dan dia mendengar perintah, maka kalau dia fokus pasti dia akan lakukan. nah kalau dasarnya gimana dulu apa permainan ini apa dasarnya Sebenarnya untuk baik freestyle maupun agility basic dasarnya semua dia. Pian, Pian, come. Semua basic dasarnya itu patuan. Jadi kalau dia mana dia bisa minta perintah. Basicnya dia harus patuh. Mau duduk. Semua basicnya dimulai dari yang agakku sangat latihan. itu berbagai macam apa misalkan statistik saja atau misalkan sis nanti campur dengan jumping kayak tadi atau segala macam. Kalau saya biasa fokus satu perintah. Karena kalau misalnya ada memang beberapa anjing tapi saya bilang jarang. Tidak semua anjing bisa mungkin kalau misalnya kita pilih 10 cuma satu yang bisa misalnya kita latihan perintah. Tapi kalau lebih gaul sudah lu beli sudah. satu perintah dulu aja. Jadi kalau misalnya kita latihan, kita punya target dia bisa set itu 2 hari. Kembali lagi kan misalnya kita perintah sini kan ada semua ada standar. Kita mau menggunakan ini ada di jauh. Nah, kita tergantung kita mau Berapa menit dan misalnya satu hari hanya dia latihan berapa kali? Kalau saya sendiri biasanya dalam satu hari itu hanya latihan 3 sampai 6 kali atau misalnya 6 kali. Jadi itu setiap sesi latihan. Jadi saya punya satu anjing 10 menit istirahat nanti sih. Tapi kalau misalnya sudah setengah jam bisa. Jadi kurang lebih ada biasanya cuma beberapa yang kita
kita nggak boleh Panas. kita nggak boleh latihan pada saat dia Panas, Bang. sudah misalnya dia pada saat dia salah kita finish kita berubah jadi supaya di next latihan dia nggak berpikir jadi harus benar-benar iya. Kalau misalnya saya punya di sini ada pagi, pagi itu ya latihan ganti-ganti. Kalau mau latihan di sore, kalau misalnya kadang-kadang pagi saya mau latihan, saya sore bermain. Karena kalau apalagi yang bermain kita latihan asal. Jadi lebih baik kita biasanya sehari 1 kali, tapi kualitasnya bagus. Kita latihan banyak kualitas, jadi nanti Kalau dia main nanti hanya di sini Mbak, dia lempar-lempar main. main, tapi harus ada itu. Kalau kita katakan main, misalnya kita kasih bola, main HP-nya. Main itu kita membangun interaksi, membangun body dekat dengan kita. Jadi kita bermain tuh dalam arti juga melatih saya di sini sama di rumah. Saya kan kalau untuk di rumah di orang rumahan tuh nanti biasanya luar rumah untuk dapat target biasanya saya taruh mangkok dulu di sini. Saya taruh mangkok makanan dia, saya kasih, dia kan makan di situ. Jadi latihannya kita pisah Pak. Kita pisah. Jadi misalnya itu udah bisa dia kan misalnya kita suruh bring, ambil bawa dulu ke kita dulu kan. Bawa dulu ke kita, itu dia udah bisa. Kita itu stop dulu latihan itu. Bisa lagi latihan targetnya. Itu biasanya taruh mangkok makanan di sini. Kita kasih satu di sini. Dia makan. Nanti kita taruh di sini, taruh lagi makan. Jadi dia udah tahu sama target, kita sekarang misalnya saya bisa pakai throw in atau misalnya taruh di sini atau sini here, bisa semuanya tergantung perintah dari kita. Kalau saya biasanya pakai throw in. Masih bisa, jadi satuannya masih jadi jangan terlalu bisa throw in, jangan throw in, jadi nggak ada spasi. Sambung. Iya sambung. Jadi begitu. Untuk awal sebenarnya nggak apa-apa Pak, tapi untuk lama-lama kita ada progres berikutnya. Jadi sebenarnya nanti bisa aja misalnya ini kita taruh di sini, kita mau di sebelah sini, kita dari sana kita suruh ke sana. Kalau progresnya ya karena yang dia cari pasti apa? Ya taruh sini. Kan? Agak gitu kan. Ini masih awal kan? Sekarang saya belajar ajar pelan-pelannya sip. Saya biasanya ngajarin dasarnya itu dari benar-benar anjing nggak mau gigit langsung. Iya. Jadi supaya dia pegang ini terus nggak boleh dia jatuh. Nah, latihan awal itu pakai mainan karena begitu misalnya kita kasih sit, kasih
mainan dia kan pasti exciting. Nah itu lebih memperlama dia fokusnya, karena nanti sebenarnya bisa aja, tapi menurut saya lebih gampang kita bisa pakai makanan. Begitu misalnya seed, kita kasih makanan dia nggak ekspektasinya udah langsung lihat ke kita lagi, karena dia menunggu dapat makanan yang berikutnya. Atau ada yang pakai mainan kan kita pasti walaupun kita pakai tali panjang dia masih main ke sana ke sini, masih harus panggil lagi, ambil mainannya lagi. Dia udah banyak pergerakan, jadi kurang efisien kalau untuk latihan dasar, kecuali untuk yang udah advance, misalnya udah ya untuk menaikkan drive-nya, itu udah bisa pakai reward. Jadi misalnya sudah bisa sit, stay, down, karena di beberapa perintah di ujung apa beberapa perintah itu kita baru Ini loh masuk dalam main kamar mandi itu bisa. Tapi kalau untuk misalnya baru baru saya pribadi nggak pernah main, karena ya itu memperlama proses ya, karena kalau food itu pasti kebutuhan, kalau main itu ada bosannya kalau tapi kalau makanan kan kalau misalnya kita benar-benar hidup porsinya dia nggak akan bosan, karena itu kebutuhan dia. Sama kayak kita kan kalau nggak makan ya lapar, pasti akan memakai, kita maintain dengan bagus porsi makanan. Nggak apa-apa mau di sini. Ini untuk ilmu buat rekan-rekan. Ya. Saya juga udah lama nggak ketemu sama dia. Maksudnya bisa dilatih gimana? Kemampuannya sebenarnya untuk kemampuan anjing itu sendiri, sebenarnya anjing itu kan udah sekarang ini kalau di teknologi itu sudah dibagi sedalam 10 grup anjing. Nah setiap grup anjing itu ada yang misalnya untuk main aja, ada yang untuk sport. Nah kita sudah bisa klasifikasi anjing. Nah untuk misalnya dilatih ke satu trik tertentu, itu kita bisa lihat dari sebenarnya dari tingkah polanya aja. Dari kita lihat posturnya, kalau misalnya kita mau latih loncat ya posturnya harus sesuai dengan apa yang kita mau latih. Semua anjing pasti bisa dilatih, tapi pinter enggaknya dia ya itu kembali lagi ke si anjing itu sendiri. Misalnya ada anjing herder, nggak semuanya pasti dia bisa main proteksi. Ada juga yang nggak bisa, nggak mau gigit. Walaupun dibangun segimanapun dia nggak mau, karena itu ada bloodline-nya juga yang memang dari bloodline sebelumnya, atau misalnya dari keturunannya itu dia memang nggak mau dengan gigitan. Ada juga yang memang nafsu. Jadi kembali lagi, walaupun herder juga nggak semuanya bisa lagi. Jadi kembali lagi si anjing ini dari awal pasti sudah ada bakatnya dari kecil. Nah kita harus bisa melihat potensinya, kan melihat karakternya. Misalnya kalau misalnya sudah dikit pasti kita kasih karung giginya ini, pasti dia nanti bisa bangun terus. Kalau nggak demen ya gini-gini pasti cuek. Nah itu biasanya kalau misalnya kita mau latih yang buat benar-benar buat misalnya dalmas atau apa, ya kita harus pilih. Jangan istilahnya kita kan kembali lagi kita ngelatih anjing itu istilahnya biasanya kita bilang costnya sama, biaya tenaga yang kita keluarkan untuk melatih satu anjing itu sama. Nah sekarang kita harus bisa milih dengan cost dan tenaga yang kita keluarkan, masa kita harus pilih anjing yang istilahnya memang nggak potensi gitu. Jadi harus benar-benar kita pilih anjing yang memang potensi. Jadi kita keluarkan tenaga dan costnya itu tidak percuma. Kalau saya pribadi biasanya 2-3 bulan itu sudah mulai pengenalan reward. Pengenalan reward itu kita ajak main, kasih makan dari tangan. Tapi bukan disuapin ya. Ada orang anjing itu cuma disuapin, jadi kalau nggak disuapin nggak mau makan. Jadi tetap dia akan makan di mangkoknya, tapi berapa persen tetap kita pakai. Nah, dari 2-3 bulan itu kita dari latih bonding, dari latih saya bisa cuma latih duduk, tiarap, salaman gitu. Tapi jangan terlalu di pressure untuk usia di bawah 6 bulan. Karena itu masih kalau anjing itu kan dibanding manusia
itu 1:7. Nah, kalau 5 bulan itu kalau dibayangin orang itu usia berapa. Jadi dia belum cukup umur untuk menerima hal-hal yang sifatnya harus stabil gitu. Nah nanti dimulai dari 6 bulan ke atas itu sudah mulai, baru misalnya kita mau, kalau misalnya dia agak salah kita sudah ada koreksi. Nah biasanya di bulan ke bawah itu enggak, koreksinya ya misalnya dia nggak mau down, ya kita tunggu aja sampai dia mana turun baru dia kasih. Jadi rewardnya hanya punishmentnya hanya ya dilaparin aja. Tapi biasanya makannya saya bikin enak dulu. Misalnya dia udah biasa makan disuapin kan. Biasanya makanannya itu pertama kita campur mungkin ayam. Jadi yang sama aja lebih enak, tapi kita tinggalin aja berapa, misalnya 10 menit 15 menit gak dia makan, kita ambil. Nanti kita coba taruh lagi. Dan biasanya itu di jam-jam 15. Sebenarnya anjing kalau dia sehat, dia ini pasti akan nggak mungkin nggak makan, karena makan itu lagi itu kebutuhannya, itu nggak mungkin dia bunuh diri terus puasa selamanya, nggak mungkin. Pasti dia akan berusaha hidupnya dia dengan pasti akan makan. Kalau aku lagi anjing nanti gua akan pakai mandau. Mungkin yang mau ditambahkan atau masih? Ada. Cukup. Dasar paling dasar banget lah itu. Masih pakai tali lu. Pakai tali. Itu pakai tali. Iya. Karena kalau misalnya kita langsung udah lepas tali, memang ada sebenarnya teknik latihan yang namanya positive training. Positive training itu benar-benar kita nggak pakai tali, tapi biasanya latihannya hanya di lingkungan yang sempit seperti ini. Jadi misalnya dia fokus sama kita kasih reward. Misalnya dia bergaul dengan yang lain, kita hanya cuek diam. Kalau dia masuk lagi ke area fokus kita kasih reward. Tapi biasanya hal itu kalau hanya untuk lingkungan seperti ini bisa, tapi begitu kita bawa ke tempat show atau lingkungan yang banyak orang, dia ya itu begitu dia unfokus akan susah untuk recall dia, karena dia tadinya hanya berdasarkan kemauan dia sendiri. Kalau pakai tali, kalau misalnya dia nggak fokus, kita bisa tarik talinya untuk fokus, baru dapat reward. Jadi itu namanya biasanya kalau kita sebenarnya latihan itu ukur negatif, positif. Negatifnya itu dalam artian kan dia nggak fokus, kita tarik, nah itu positif yang pertama supaya dia fokus. Positif yang keduanya kita kasih reward. Jadi negatif, positif, positif. Jadi setiap dia melakukan hal yang tidak kita merasa tidak kita pray, berdoa. Jangan tambah sekali, lama-lama nggak bisa. Kalau kan dia sama saja.
bilang bahwa iya aku mungkin kena saya makin jawab macetnya makin nggak dulu ya kalau sendiri mah jarang nyalain cerita nah itu ngantri aja karena ada cinta kawan tuh ya Soalnya kondisinya jadi panasan sebenarnya kalau kita perform pun juga atau melakukan banyak pelacakan baik apapun sebenarnya rutinitas yang kita membawa satwa kita harus memperhatikan kondisi lingkungan karena kalau misalnya kita pakai sepatu dia kan nggak begitu nanti ini panas dia nggak ngerasa nyaman atau kita bisa perform di titik yang seperti ini pasti nanti juga pasti performnya akan kurang karena berpengaruh ya jika dia serasa lebih panas atau gerah. Jadi materialnya cukup sekian kalau dari saya mungkin ada yang perlu ditambahkan atau bisa bertanya saya bisa lihat Enggak di depan ini juga. ya nggak apa-apa ada yang perlu tanya Sini Mas. ya.